Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali bisa kembali bersama-sama di dalam persekutuan doa pagi. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih karena kami boleh kembali bersekutu di dalam doa pagi. Dan kiranya firman Tuhan pagi ini menuntun setiap kata yang akan keluar dari mulut kami sepanjang hari ini, agar kata-kata kami boleh bermakna dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara, pagi ini saya ajak saudara-saudara untuk berbicara tentang perkataan yang bermakna, yang didasarkan di dalam kitab Amsal pasal 18 ayat yang ke-21. Dituliskan demikian, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Lidah. Dengan lidah ini kita dapat berkata-kata. Dan dengan perkataan kita ternyata dapat menentukan hidup dan mati seseorang, juga diri sendiri. Contohnya yang masih hangat di dalam peristiwa yang terjadi di akhir-akhir ini. Satu kata tembak yang diucapkan oleh Ferdi Sambo, maka matilah Brigadir Joshua Simanjuntak. Dan ternyata kata-kata yang keluar dari Sambo juga harus ditelan oleh Sambo sendiri. Sambo juga harus memakan buahnya, yaitu hukuman mati. Saudara-saudara, sekitar 2 minggu yang lalu di dalam ibadah, kita berbicara tentang hidup yang bermakna. Nah, pagi ini saya ajak saudara-saudara untuk merenungkan tentang
perkataan yang bermakna. Perkataan, bukankah setiap hari kita berkata-kata? Baik yang kita ucapkan secara verbal dan didengar orang, maupun yang non-verbal, yang dibaca karena kita tuliskan di dalam medsos, melalui WA, Facebook, IG, Twitter, dan lain-lainnya. Nah, saudara-saudara, pagi ini saya ajak saudara untuk introspeksi diri, untuk memeriksa diri kita masing-masing. Perkataan-perkataan bagaimanakah yang selama ini keluar dari mulut kita? Perkataan-perkataan yang positif atau negatif? Perkataan yang lembut atau kasar? Perkataan yang baik atau buruk? Kata-kata yang penuh kasih atau kebencian? Kata-kata yang ternyata isinya membuli orang atau memuji? Kata-kata yang membuat orang lain terpuruk atau menyemangati? Saudara-saudara, ternyata sekalipun hanya perkataan, namun dampaknya sangat besar. Seperti kasus pembunuhan Brigadir Joshua Simanjuntak itu. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dengan perkataan-perkataan yang kita ucapkan. Di sebuah sekolah, murid-murid di dalam satu kelas dibagi dalam 2 kelompok. Dan semuanya itu diminta untuk merawat tanaman. Tanaman yang sama jenisnya, kemudian ditanam berdekatan begitu, mendapatkan tanah yang gembur, mendapatkan pupuk yang sama, mendapatkan sinar matahari yang sama, setiap hari juga disiram dengan air yang sama, diberi vitamin, diberi pupuk yang sama pula. Nah, semuanya sama. Tapi bedanya kelompok A itu tiap hari harus mengata-ngatai tanaman itu dengan perkataan-perkataan yang buruk, mengecam, membarai, membuli, pokoknya semua yang negatif. Sedangkan kelompok B harus mengeluarkan kata-kata yang memuji tanaman itu, menyemangati, pokoknya dengan kata-kata yang positif. Nah, itu terus dilakukan setiap hari. Dan setelah 30 hari berlalu, apa yang terjadi? Ternyata tanaman yang dirawat oleh kelompok A ini kering. Walaupun disiram tiap hari, diberi pupuk, tetapi tetap kering, layu, dan nyaris mati. Sedangkan tanaman yang dirawat kelompok B tumbuh subur, segar, dan terus bertunas. Saudara, tanaman saja kena dampak dari perkataan yang diucapkan setiap hari. Apalagi manusia yang punya telinga, yang mendengarkan, punya hati yang merasakan, punya otak yang menyimpan, menjadi memori di dalam hidupnya. Nah, apalagi kita diberi kecerdasan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita sungguh menjaga perkataan-perkataan kita. Semua yang baik, semua yang indah, yang kudus, yang enak didengar, katakanlah itu. Oleh karena perkataan kita ini sangat berdampak. Dan ternyata perkataan-perkataan itu bukan hanya berdampak bagi orang lain, tetapi dikatakan, dituliskan di dalam Amsal tadi, siapa yang menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi saudara, saat kita mengatakan orang lain bodoh, sebenarnya kita sendirilah yang bodoh.
karena tidak mampu melihat kepandaian yang dimiliki orang itu. Saya ingat betul ada seorang suami yang membodoh-bodohin istrinya. Dan kemudian saya berkata, sebetulnya yang bodoh sih siapa ya? Istrimu atau kamu? Dia berkata, istri saya itu bodoh sekali. Dan saya kemudian berkata, lah sudah tahu orang bodoh kok kamu jadikan istri, jadi mana yang bodoh? Jadi saudara, ketika menilai orang lain bodoh, ternyata sebetulnya sendirilah yang lebih bodoh karena tidak mampu melihat kelebihan orang lain. Banyak orang yang bodoh secara akademis tetapi sukses di dalam mendapatkan uang. Oleh sebab itu jangan mudah menilai orang lain dan kemudian ngata-ngatain. Saat saudara ngata-ngatain orang lain itu jahat, bukankah kita sendiri yang lebih jahat? Karena tidak bisa melihat kebaikan orang itu, malah melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah diterimanya. Oleh sebab itu, jagalah perkataanmu, karena bukan hanya menyakiti hati orang lain, tetapi akan berpulang pada dirimu. Saudara, saat kita berkata, aku nih miskin, maka kemiskinan itu akan menjadi sahabat terdekat. Oleh karena kita tetap tidak dapat melihat berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan. Terus saja menengadah, membandingkan diri dengan mereka yang lebih berpunya. Akibatnya tidak melihat bahwa Tuhan sudah cukupkan segala kebutuhannya, dan itulah berkat Tuhan. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari dia hanya mengeluh dan menggerutu, tidak mampu bersyukur. Dan mungkin sekali saya berpikir, saya renungkan, Tuhan akan berkata, capek deh memberi kamu berkat, karena kamu tetap tidak bisa melihat dan tidak mau melihat berkat-berkat yang sudah aku curahkan. Akibatnya betul-betul miskin. Oleh sebab itu, jangan dengan mudah kita berkata bahwa aku miskin, aku kurang ini, aku kurang itu, padahal Tuhan sudah memperlengkapi. Mari kita jaga mulut kita. Mari kita perhatikan perkataan-perkataan yang akan kita ucapkan ataupun apa yang akan kita tuliskan di dalam WA. Biarlah hidup kita bermakna karena perkataan kita juga bermakna dan berdampak positif. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah membuat kami dapat berkata-kata. Dengan pimpinan Roh Kudus, kiranya kami terus menjaga setiap perkataan yang keluar dari mulut kami. Tuhan, kalau mulai besok kami akan memasuki bulan puasa, biarlah kami menjaga mulut kami, bukan hanya menahan dari makan dan minum, tetapi menjaga mulut kami juga dari perkataan-perkataan yang akan keluar dari mulut kami. Tuhan, biarlah kami dipakai oleh Tuhan melalui perkataan kami untuk menghibur orang lain yang susah, mensupport, menyemangati mereka yang putus harap. Dan biarlah dengan perkataan kami terus dapat memberitakan kasih dan kuasa Tuhan, agar semakin banyak orang menjadi percaya dan merasakan akan kasih Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk kebaktian Rabu Abu besok. Biarlah kami boleh menyiapkan hati kami untuk kembali memasuki bulan puasa, di mana kami bukan hanya menahan diri dari lapar, tetapi kami sungguh-sungguh dapat menahan diri
dari perkataan dan perbuatan yang tidak menyukakan hati Tuhan. Tuhan, kami akan memasuki hari ini, melakukan tugas pekerjaan kami. Kami mohon Tuhan terus berkarya melalui kami. Dan ketika kami bekerja, disitulah berkat Tuhan disediakan untuk keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, kami tetap mendoakan bagi saudara-saudara kami yang terganggu kesehatannya, yang masih terus-menerus di dalam pengobatan demi pengobatan. Kiranya Tuhan berkenan menolong mereka. Dan anggota keluarga yang mendampingi, biarlah mereka juga diberi kesabaran, diberi cinta kasih, karena pendampingan mereka menjadi obat tersendiri bagi anggota keluarga yang menderita sakit. Tuhan, kami serahkan juga bagi mereka yang bermasalah. Kiranya Tuhan akan menolong, pakai kami untuk menolong, mendampingi, melalui kata-kata kami bisa memberikan solusi kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami juga serahkan gereja Tuhan di tempat ini, baik penatua, pendeta, dan seluruh anggota jemaat GKI Gatot Subroto Purwokerto beserta dengan bakal jemaat, pos jemaat, dan juga simpatisan. Tuhan juga akan terus memberikan berkat kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sendiri akan terus menuntun jalan hidup kami, sehingga kami sungguh-sungguh melalui kata dan perbuatan kami dapat memuliakan nama Tuhan, berdampak positif bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati sepanjang hidup kita hari ini karena tuntunan Tuhan.